hasil kerjanya orang-orang itu rapi, nggak berantakan gitu ya, nggak berantakan, rapi saja. Jam 10, jam 11, jam 12 sholat istirahat, sholat duhur, itu selalu begitu. Udah kurang lebihnya jam 2 udah beres pada naik orang-orang pengabrinya kerja tuh. Itu yang punya sawah tuh di saung itu duduk. Udah begitu duduk. Terus orang-orang itu ngomong, Mang, kerjaan udah beres Mang, silahkan kontrol dulu, barangkali kurang memuaskan. Tolong kasih tahu, nanti saya turun lagi, kata orang kerja tuh. Itu si Mang yang punya sawah tuh senyum. Senyum bahagia. Senyum bahagia, kerjaannya bagus, rapi, nggak acak-acakan. Terus kata orang yang punya sawah, Alhamdulillah kerjaan udah selesai, udah kelar. Terima kasih udah membantu saya, ini sawah saya ini udah beres. Nah sekarang gini ya, ini kata orang yang punya sawah ini imbalannya. Oh iya Mang, kalau seumpamanya ini kurang bayarannya, tolong kasih tahu, tolong kalau kurang kurang puas, tolong kasih tahu. Kurangnya kurang berapa atau gimana. Orang yang kerja itu pas dilihat hasil upahnya itu semuanya pada senyum, senyum. Terus ada yang ucap yang lebih tua, Mang terima kasih Mang, ini udah lebih dari cukup. Nggak biasanya orang-orang bayar nggak segini, ini lebih. Terima kasih Mang, mudah-mudahan Mang jadi amal ibadah yang bagus, yang baik di Allah, sing hasil panennya bagus, sing sehat, panjang umur. Itu orang yang punya sawah tuh bilang bahagia, didoain sama anak buah. Ya udah sekarang gini aja, kata si Mang yang punya sawah tuh. Ya kalau udah beres sih ya Mang mau pulang duluan ya, sebab di rumah ada tamu. Oh iya Mang, terima kasih, kata orang yang kerja, ya masa mau ini dulu beres. Itu yang punya pesawat tuh pulang duluan, pulang duluan. Itu yang kerja, itu yang karyawan macul itu pulangnya bareng, seneng, girang, bawa hasil kerja selama seminggu, malah lebih memuaskan. Kerjanya nggak ada aturan begini harus begini, nggak ada, bebas. Makanya hasilnya lumayan bagus, bagus. Yang punya sawah juga senang, bahagia. Si anak muda itu udah nyampe ke rumahnya, manggil emaknya, Mak, oh iya Kak, ada apa? Ini Mak, kerjaan di sawah udah beres, ini hasilnya dibayar sama yang punya sawah, Alhamdulillah Mak. Itu yang namanya emaknya, ibunya itu sangat bahagia, sampai dipeluk anak itu, dipeluk, dicium pipi kanan pipi kirinya, saking bahagia. Kata si emak ibunya itu, ini kamu pegang separuh buat keperluan kamu, udah mak aja yang pegang, nempatin sama mau buat, mungkin mau buat beli kain atau beli apa, terserah mak aja, nempatin mak. Udah kata anak itu, nah biar nanti saya nyari lagi. Itu bapaknya tuh nangis, bangga punya anak satu-satunya, nggak merugikan, nggak nyusahin, nggak ngerepotin. Benar-benar anak itu soleh. Kebetulan namanya si anak itu namanya si Soleh. Namanya tuh si Soleh, kebetulan sesuai dengan namanya, anak itu namanya Soleh. Kebetulan anaknya Soleh. Nggak kayak nama yang lain tapi nggak sesuai dengan nama. Ya, proyek juga. Itu besoknya tuh si anak itu istirahat yang di rumah. Bikin joran lagi yang agak bagusan. Udah beres, langsung ke pasar beli alat-alatnya, mengancing, beli alat-alatnya belanja.
beli kenur, beli kayu, beli segala macam. Udah begitu, udah jorannya jadi, udah beres lah. Itu anak itu nggak diem. Si jorannya itu yang dapat bikin tadi siang itu dibawa ke tempat sholatnya tuh, ada ruangan khusus yang nggak gede-gede amat, enggak. Ya 2 meter kali 2 meter kali 2 meter kurang lebihnya di situ. Itu anak tuh si joran itu didiriin di depannya. Dia munajat sama Allah, ya Allah, kemarin saya udah ada rezeki ikut kerja di sawah, alhamdulillah ya Allah, karena engkau ya Allah saya dapat rezeki, dapat sehat buat keluarga saya, ya Allah, alhamdulillah ya Allah, saya bersyukur sama engkau ya Allah. Itu si anak mengucapkan hamdalah gitu tuh sambil menangis. Udah berdoa begitu tuh, terus dia ngucap, ya Allah saya dikarenakan gak ada yang nyuruh kerja lagi, saya mungkin besok mau mancing lagi, ya Allah saya minta berkah dari engkau ya Allah, usaha saya sekarang gak ada kerjaan, saya mau mancing lagi ya Allah, mohon ya sama engkau ya Allah nih saya supaya dapat ikan banyak buat dijual buat keperluan keluarga saya ya Allah. Itu wiridnya bener-bener wirid semalaman sampai subuh, udah sholat subuh tuh langsung pagi-pagi dari cacing berangkat mancing lagi ke kali yang biasa mancing. Itu doanya tuh malam tadi tuh, itu doanya diijabah sama Allah, si soleh itu dijabah. Itu mancing pagi-pagi udah dapat banyak ikannya, wah macam-macam, ada lele, ada gabus, segala macam yang namanya ikan di kali. Yang nggak ada tuh gajah aja ya, nggak ada. Udah agak siang, jadi alhamdulillah ya Allah, saya udah dikasih rezeki nih ikan banyak, saya mau pulang ya Allah, saya mau dijual ini ikan ini, hasilnya mau saya jual, mau dikasih sama emak saya ya Allah. Udah beberes kayunya, jadi empat dicuci segala macam, udah beres langsung pulang. Lagi jalan anak itu ada yang naik motor berhenti, jang dapat ikan nggak? Iya Pak saya dapat ikan. Emang kenapa Pak? Mau saya bayarin boleh nggak? Ya boleh boleh, itu ikan. Terus saya masih yang naik motor itu tanya lagi berapa yang harganya, ya itu sih tergantung bapak, terserah bapak aja mau berapa terserah saya dikasihnya. Itu orang yang naik motor tuh bingung, maksudnya ikannya banyak. Enggak, kamu jujur aja berapa? Nggak tahu Pak, satu nggak tahu berapa masalahnya saya tuh bukan dapat beli, nggak pakai modal. Itu kata orang itu, udah gini aja ya sekarang ini ikan ini mau saya bayar 200.000, mau nggak? Itu si anak tuh nggak girang, enggak, malah ngucap, Pak kebanyakan Pak, jadi maunya kamu berapa? Nggak tahu, ini kalau 200.000 kebanyakan Pak. Jadi si orang itu bingung terus ini lagi udah kasih, udah gimana kalau 100, mau nggak? Iya Pak, alhamdulillah terima kasih, mendoakan sama orang yang naik motor, mendoakan si soleh itu, mendoakan udah beres sampai jam kabul, dia belinya gimana udah langsung pergi lagi. Itu si soleh tuh jalan pulangnya tuh jalan kaki dikarenakan nggak punya sepeda, boro-boro motor, sepeda aja nggak punya. Ya soleh itu sangat prihatin, sangat prihatin. Jadi si anak itu nggak mementingkan diri pribadi, bisa aja sekarang ya, bisa habis kerja di sawah itu bisa beli sepeda atau gimana, beli baju atau apa itu bisa, tapi dia nggak memikirkan tuh keluarganya. Itu si soleh itu pulangnya tuh bawa uang 100.000 jalan, padahal jauh jauh jauh, padahal di situ banyak
hilir mudik gitu ya, mobil angkot gitu banyak, tapi dia nggak mau jalan. Udah nyampe ke rumahnya tuh langsung nyari nyari emaknya, udah ketemu uangnya tuh dikasih, dia ngambil cuma berapa buat jajan aja. Itu anakku selalu begitu. Itu anakku hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun, itu kerja itu selalu. Makin lama makin dewasa, makin lama makin dewasa. Kurang lebih umurnya udah 22 tahun anak itu. Dia punya pikiran mungkin beger ya, mungkin ya. Tapi dia gak berani beger karena kan keadaannya sangat minim, sangat sederhana. Mungkin dalam pikirannya kalau dia mau cari perempuan gaya rumahnya kayak begini, gak layak pakai, itu si anak tuh berpikir. Dia tuh selalu begitu. Udah sholat isya, langsung lari ke masjid. Di masjid tuh duduk. Jadi memikirkan masa depan. Lagi mikir, lagi duduk di depan masjid begitu tuh langsung punya pikiran si anak itu. Saya daripada banyak lamunan begini, saya nggak bisa tidur nih yang mancing. Si anak itu langsung pulang, beres pakai pakaian yang biasa, terus bilang sama emaknya sama bapaknya, Pak, Ma, saya mau mancing. Kata bapaknya, mana kamu malam-malam, udah besok lagi, nggak masa tuh di rumah susah tidur atau gimana. Itu emaknya sama bapaknya nggak bisa jawab, nggak bisa. Jadi si orang tuanya itu bisa merasakan keadaannya anaknya sekarang tuh, merasakan. Malah si emaknya sama si bapaknya itu sama keluarkan air mata, si emaknya si bapak. Itu anak tuh ambil jorannya gitu, mancing lagi ke tempat ya. Begitu mancing tuh udah agak pengalaman, duduk di situ sendirian, merenung di situ. Duduk di situ nggak mancing, duduk kayak mungkin lama-lama kelamaan mungkin punya pikiran, saya dapat lagi mancing aja, barangkali dapat rezeki, dapat ikan. Itu si anakku mulai pasang kail, pasang jorannya, mulai mancing, dapat satu, dapat dua, terus jam 9, jam 10, jam 11, jam 12 pulang. Ikannya pagi-pagi dijual sama emaknya, itu selalu lama kelamaan ya, kurang lebihnya sekitar 3 atau 4 bulan mancing di malam-malam. Begitu duduk di pinggir kali, dia mancing. Nggak tahu arahnya dari mananya, udah ada di samping kanannya si anak itu si Soleh. Itu orang ngucap assalamualaikum Jalu, waalaikumsalam. Terus nanya orang itu, lagi apa kamu di sini malam-malam? Ya, yang satu kebingungan, satu yang rumah saya kayak begitu, hidup saya selalu tukang mancing begini, orang tua saya udah tua, satu harus bagaimana ya, satu udah kebingungan, saya mau cari kerja ke kota, saya nggak tega ninggalin orang tua udah tua, takut berangkat ke sana takut nggak makan ya. Itu si orang yang tadi tua itu, yang berjanggut putih panjang itu, berjubah putih itu, senyum, dia ngomong, ngucap, ya lu sekarang begini aja, coba kamu perjalanan kamu robah sedikit, jangan berlebihan kamu selalu mancing. Emang ada manfaatnya beli jual buat makan keluarga kamu, tapi kan kamu udah dewasa, memikirkan masa depan kamu, pengen punya istri, udah punya istri, punya anak. Ya Eyang, tapi gimana caranya? Itu si Eyang itu tuh langsung mengejamkan matanya. Lama karena begitu, itu yang namanya langit gelap,
gelap gulita, yang namanya telunjuk gak kelihatan saking gelap-gelapnya. Gelap bro, itu anak si Soleh itu kebingungan kok ya. Si Soleh itu punya pikir, wah mungkin mau hujan nih, mungkin mau hujan, kok ini gelap gelap gulita, tadi kan kayak gelap kayak begini kok seperti gelap. Gak lama kemudian, ya kamu mungkin terang-terang lagi. Gak taunya di situ ada perempuan cantik. Kata si jubah putih itu, Jalu sekarang begini aja, kalau kamu nikah sama ini mau. Si Soleh itu jawab lagi, yang boro-boro buat nikah, hidup sehari-hari aja saya udah kebingungan. Yang namanya punya istri itu, yang punya istri itu gimana, emang saya belum ngalamin melihat orang gitu kayak begitu, saya sendiri aja kayak begini, apalagi punya rumah tangga. Kata yang itu, kamu jangan memikirkan masalah materi, insya Allah ada miliknya. Allah kan sudah mengatakan kun payakun, kamu mau enggak ditikahkan sama anak ini. Si Soleh itu ngucap, yang ini bangsa apa, bangsa manusia atau bangsa apa? Itu saya yang tuh senyumnya kenapa, bangga, anak itu teliti, nggak langsung mau. Terus saya yang itu ngucap, ini bangsa jin, kalau kamu mau ditikahin sama Eyang, tapi Eyang kan sama manusia, banyak kekurangannya dari dirinya, dari ibadahnya, dari segala macamnya kan banyak kekurangan. Satu masih banyak dosa ya. Kamu jangan memikirkan dosa itu urusan Allah. Urusan Allah. Kalau kamu benar tahu kamu bahwa banyak dosa, itu kamu harus ibadah yang benar. Kata si Eyang itu kondisinya. Tapi Eyang gimana, asal manusia itu kan masa itu. Udah kamu mau enggak? Terus si Soleh jawab lagi, yang begini aja, yang nanti saya mau minta restu dulu dari kedua orang tuanya. Kalau ada restu dari orang tua saya, insya Allah yang saya mau jawab. Kalau sekarang saya nggak berani jawab, dikarenakan ada orang tua saya. Kata si Soleh itu, saya nggak mau mendahului orang tua. Enak gak enaknya saya harus minta izin dulu sama orang tua. Disetujuinya enggaknya saya harus minta izin. Itu si Eyang itu merasa bangga, si anak itu cerita begitu masalah orang tuanya, terus ya bangga, bukannya marah, padahal itu bahasa jin. Ya udah sekarang begini aja, kamu sekarang pulang ya. Eyang saya pulang, begini aja, kamu gimana kalau diantar pulangnya sama Eyang? Yang naik apa, yang udah kamu tutup matanya, pejamkan matanya, insya Allah nyampe ke rumah kamu. Oh iya, itu si anak perempuan itu senyum-senyum manis, pakai kerudung, pakai jilbab. Wah bener kalau dibuka ini ya maskernya, malah bener-bener. Itu si anak senyum. Terus saya yang itu ngomong sama si anak perempuan itu, Nyai, ayo ini anterin pulang dulu. Iya, yang mau. Itu langsung si Soleh itu sama si Eyang itu dipegang tangannya, dipegang entah berapa menit, udah nyampe di depan rumahnya, udah kamu sekarang buka matanya, udah dibuka, kaget udah ada di depan rumah. Lalu ini rumah kamu, iya Eyang. Oh gitu ya, makanya yang saya tuh nggak berani jawab yang pasti, karena ke rumah saya harus begini, harus dibangun, gimana orang tua saya sekarang gini aja, orang tua kamu bangun. Itu sih soal tuh tok assalamualaikum pak di dalam nyaut bareng empat
Waalaikumsalam. Dibuka, dibuka. Terus bapaknya tuh nanya, Soleh kamu pulang dengan siapa? Ini Pak dengan Eyang ketemu di sana. Mana ini? Itu yang namanya si bapaknya si Soleh melihat orang berjubah putih itu silau, bercahaya, bener bersilau, bercahaya. Pas ngelihat di sampingnya anak perempuan cantik, cantik, cantik. Kamu Soleh pulang dengan siapa? Dengan yang ini. Oh silakan masuk, silakan. Udah dibuka pintunya, terus Soleh nanya, silahkan yang masuk, maaf ya rumah bapak saya tuh mas tuh kayak begini, nggak ada kursi-kursi aja, tikar juga udah rusak, udah butuh. Gak apa-apa aja lu, udah duduk segini juga alhamdulillah kamu masih punya. Ya yang itu si orang tua itu si kakek itu sama si perempuan itu masuk, duduk di situ di tikar butut di situ. Terus si bapak itu langsung si emaknya wah nyari seada-ada gitu ya, namanya keadaan susah malam lagi ya, paling ngasih minum juga di cangkir kaleng. Kalau dulu cangkir kaleng itu aluminium itu udah pada pepot. Kata ibunya, kata si emak, Ayang tolong minta maaf ya, bukannya nggak sopan nggak hormat karena keadaannya kayak begini. Nggak apa-apa Nyai, emak Ayang juga tahu. Itu duduk di situ. Terus ya yang itu nanya sama si bapaknya itu tuh. Sekarang begini aja, kamu gimana kalau kita jodohin aja anak kamu dengan anak cucu saya, kata saya. Itu si bapaknya si Sol itu nggak percaya. Nggak percaya kenapa? Itu anak benar-benar cantiknya. Cantiknya benar-benar. Terus si emaknya juga gimana Nyai, kata saya itu. Gimana anak kamu dijodohin sama ini? Boleh enggak? Gak bisa jawab si emaknya tuh, gak bisa jawab, gak gak bisa jawab sama sekali. Terus saya itu nanya lagi, kamu bagaimana, setuju nggak anak kamu dijodohin sama cucu saya begini? Itu si bapaknya si Soleh itu ngomong lagi, Eyang boro-boro buat ngawinin anak, hidupnya aja udah begini, anak saya tukang mancing, dari mana uangnya buat ini buat itu, buat mas kawinnya atau apanya. Kalau saya sih, kata si bapak itu, bapaknya si Soleh, kalau saya sih setuju aja, yang penting anaknya mau. Ya kalau kamu mau setuju ya syukur, kata si anaknya, kata bapaknya si Soleh gini, yang penting saya punya menantu soleh, taat sama agama, bisa menjunjung tinggi harkat martabat seorang perempuan. Saya nggak mau punya menantu auratnya dibuka, auratnya tuh dibuka, kelihatan ininya, kelihatan itu, suka ngerumpi, ngobrol inilah segala macam. Saya nggak mau ya. Saya pengen punya menantu yang soleha, yang taat ajaran agama. Itu sih yang itu tersenyum bangga, bangga dengar suara omongannya si bapaknya Soleh itu. Terus ya yang itu ngomong lagi, udah kamu sekarang nggak usah mikirin masalah ini masalah itu. Insya Allah ada ridho Allah, izin Allah, semuanya akan beres semua insya Allah. Tapi yang saya tuh nggak punya apa-apa, kata bapak sih saya. Udah, kata saya, udah kamu jangan memikirkan itu ini, kamu setuju enggak? Ya kalau saya sih ya setuju aja, tapi nggak tahu anak saya setuju enggak. Kata saya, yang udah kamu tanya tuh anak kamu mau enggak? Terus ditanya, Soleh anak apa? Kamu udah siap rumah tangga belum?
Kalau udah siap yang ngomong yang jujur, kalau belum siap ngomong yang jujur, kamu jangan menahan perasaan. Kalau kamu mau tapi nggak mau gimana? Terus si Soleh itu menjawab dengan jujur, Pak, kalau saya sih pengen rumah tangga, tapi kan kehidupan kita ini kayak begini, buat makan aja harus mancing dulu, kerja dulu, kalau nggak kerja nggak mancing kita, maka dari sekarang ketambahan lagi sama anak orang, mau diapain Pak, yang namanya rumah tangga itu semuanya harus harus ada. Itu sih yang itu senyum bangga mendengar suara si Soleh begitu bangga. Udah gini aja lo, kalau kamu siap menikah dengan cucu saya, ayo kita sekarang berangkat pulang ke rumah Eyang, bawa kedua orang kamu, kedua orang tua kamu bawa sekarang juga. Terus si Soleh nanya lagi sama bapaknya, bapak mak gimana, emak setuju? Ya gitu, mak si bapak sih yang penting punya menantu soleh, taat ajarannya, taat perintahnya, jangan sampai salah salah perempuan. Insya Allah Pak, insya Allah. Terus saya itu nanya lagi, gimana kamu siap gak berangkat sekarang? Itu sih bapaknya tuh dengan berat hati, ya kalau gitu sih insya Allah saya mau ikut sama ke rumah ya. Ya udah siap-siap. Si bapaknya si Soleh itu sama si emaknya tuh mau salin nggak punya baju, ya emaknya ya bapaknya nggak punya baju, pola adatnya gitu. Udah keluar dari kamarnya, Eyang maaf ya Eyang, saya nggak punya baju baru, nggak punya baju bagus. Udah kamu jangan mikirin begitu, ayo kita berangkat ke sekarang kalau mau. Pas keluar dari rumah, di luar itu ada delman kereta kuda. Di situ tuh udah ada kereta kuda. Udah sekarang tuh udah ditungguin, ada kendaraan di luar. Pas keluar berempat, di situ ada kereta kuda. Nggak bagus, sederhana kereta kudanya tuh. Udah naik, naik, naik tuh berempat tuh naik. Kereta kuda itu jalan, jalan, jalan terus, wah jalan, sama gitu. Nggak tahu berapa jam, nggak tahu berapa menit. Alhamdulillah udah nyampe ke rumah si Eyang itu. Saya itu ngucap, tuh kamu sekarang udah nyampe ke rumah Eyang. Maaf ya rumah Eyang tuh begini. Pas turun dari kereta kuda itu, si bapak si emak sama si Soleh itu ngeliat rumah tuh kaget. Masalahnya itu di situ tuh kelihatannya tuh kayak istana gedung mentereng. Wah di situ super mewah kelihatannya tuh, kelihatannya. Itu saya yang tuh senyum. Ini rumah ya, ayo kita masuk sana. Itu si Soleh sama orang tuanya tuh ragu, ragu, ya ragu dikarenakan rumah itu sangat sangat mewah, sangat mewah. Di situ tuh wah udah susah diceritain lah, susah gambarin aja sendiri yang namanya rumah mewah gimana gitu. Tamannya indah, bunga-bunganya warna-warni gitu. Udah masuk buka gerbang, pas begitu buka gerbang itu namanya orang penjaga itu situ banyak bawa tumbak sih, bawa tumbak. Pakaiannya tuh pakaian prajurit, pada hormat sama saya, pada hormat. Itu si jalan-jalan tuh pada hormat, semua penjaga begitu banyak ya.